Tecah lagi. Halo, suara saya sudah terdengar jelas belum? Halo, Sudah Ibu, sudah terdengar Sudah, jelas. Bu. sudah ya? Sudah, Bu. Jelas. Soalnya di sini lagi hujan deras, saya tadi dengarnya sedikit kecil sekali. Ini baru 10 orang yang masuk. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Baik. Enggak, Ibu.
Oke, baik karena ini sudah jam 5 dan saya juga rencananya mau tergantung kondisional ya. Tadi karena kita baru masuk ke materi kedua hari ini. Jadi tadi maksud saya rencananya hari ini saya akan memberikan 2 materi. Makanya tadi saya masuk lebih dahulu sekiranya teman-teman bisa masuk on time. Namun sampai jam 5 ini karena masih 16 orang, saya mulai saja. Karena setelah ini teman-teman kan juga masih ada makul ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Siap, jelas. Oke, jelas Bu. Terus ini. Jelas, soalnya di sini sedang hujan deras. Oke, bentar, saya buatkan link saja dulu. Sesi 26 April 2020. Silakan nanti absensinya langsung ditulis namanya ya, biar nanti kita menyingkat waktu. Itu saya tulis absensi 26 April, silakan nanti teman-teman mengkopas terus langsung ditulis namanya. Atau sebentar, saya buat Google Form saja. Oke. Silakan absensi di link di atas ya. Jadi nanti teman-teman buka link di atas, ditulis nama sama NIM-nya. Nama lengkap ya, jangan nama panggilan ya. Biar nanti mudahkan saya untuk menceklis di dalam absensi. Oke, Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali. Sebelumnya saya minal aidin wal faizin terlebih dahulu. Mohon maaf lahir batin karena ini masih pada bulan Syawal. Saya mohon maaf apabila dalam pertemuan baik itu secara online maupun offline ada kesalahan sama teman-teman semua. Oke, pada hari ini adalah materi kedua, jadi pertemuan ketiga tapi materi kedua. Yang hari ini akan saya bahas adalah tentang penyusunan anggaran belanja. Jadi sebenarnya materi ini lebih bagaimana ketika teman-teman menyusun dalam pendapatan. Jadi menyusun anggaran belanja itu bukan hanya dikhususkan bagi wanita saja atau ibu-ibu saja, tetapi laki-laki juga harus bisa menyusun anggaran belanja. Biasanya kalau dalam keluarga, biasanya penyusunan anggaran belanja mungkin memang didominasi oleh perempuan, tetapi biasanya akan didiskusikan bersama para suami gitu ya. Bagaimana menyusun anggaran belanja dari pendapatan dalam satu keluarga, kemudian bagaimana pengeluarannya. Oke, sebelum saya masuk,
Maka ini adalah yang akan saya bahas adalah tentang fungsi anggaran belanja. Jadi kenapa sih harus adanya dalam sebuah keluarga itu harus dibuat anggaran belanja? Apa fungsinya? Jadi yang pertama adalah mengontrol keuangan. Kenapa keuangan itu harus dikontrol? Namanya dalam sebuah keluarga yang paling riskan sekali dalam sebuah keluarga itu adalah masalah keuangan. Karena banyak sekali kasus perceraian di Indonesia itu diakibatkan karena finansial, karena finansialnya kurang stabil gitu ya. Jadi biasanya karena mungkin tingkat emosionalnya juga misalkan kayak pasangan-pasangan muda tingkat emosionalnya masih tinggi, kemudian di latar belakangnya juga karena keuangannya belum stabil sehingga itu yang memicu banyak sekali pertikaian di dalam sebuah keluarga. Makanya dibutuhkan anggaran belanja, maka fungsi yang pertama adalah mengontrol keuangan. Bagaimana sebuah keluarga bisa mengontrol keuangan? Pendapatannya berapa? Oh, misalkan dalam satu bulan pendapatannya ada sampai 30 juta kemudian. Kemudian kita harus mencatat kira-kira apa saja pengeluarannya. Makanya itu adalah pertama adalah untuk mengontrol keuangan. Jadi mengontrol keuangan itu kita harus bisa mencatat pendapatan yang masuk berapa dan pendapatan yang keluar ke berapa. Kedua adalah pengingat sebelum belanja. Nah, dengan adanya anggaran belanja ini kita akan tahu, oh dalam satu bulan dengan kebutuhan semua, misalkan dengan pendapatan misalkan ya 30 juta, kemudian mungkin pengeluarannya hanya 15 juta. Oh, berarti misalkan ada dana sekian. Berarti dana yang sisanya itu, dana yang misalkan selain tabungan itu, kita boleh memakainya untuk keperluan apa ya, kebutuhan kedua lah, opsi kedua, bukan opsi primer gitu ya, bukan kebutuhan primer, tapi kebutuhan sekunder gitu. Kemudian yang ketiga ada terhindar besar pasak dari tiang. Nah, dari anggaran belanja ini diharapkan maka agar kita tidak merasa bahwasanya pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan. Jadi dengan adanya anggaran belanja kita bisa membalanskan, kita bisa menyeimbangkan pendapatan berapa, maka pengeluaran yang harus dikeluarkan berapa. Jangan sampai pendapatannya 30 juta tapi pengeluarannya sampai 50 juta. Artinya itu kan lebih besar. Jadi pengeluaran yang kita keluarkan itu lebih besar daripada pendapatan kita. Yang akhirnya nanti ujung-ujungnya adalah nanti ujungnya hutang. Nah, hutang itu nanti akan kita gini ya, saking bingungnya akhirnya yang pertama adalah hutang yang mudah aja adalah pinjol. Padahal pinjol itu adalah kita harus melihat ketika kita mau berhutang, kita harus melihat bagaimana persentase ketika kita harus membayar cicilan itu juga harus dipertimbangkan. Dan kemudian yang keempat adalah untuk membantu mencapai tujuan. Maksudnya membantu mencapai tujuan adalah masing-masing keluarga itu mempunyai tujuan masing-masing. Jadi masing-masing keluarga itu punya tujuan. Oh, misalkan setelah menikah selama 10 tahun atau baru menikah gitu ya. Pasangan yang baru menikah, oh tahun kedua harus punya mobil misalkan. Oh tahun kelima harus punya rumah sendiri misalkan. Oh tahun ketujuh misalkan mau naik haji. Nah, itu harus dengan adanya anggaran belanja itu untuk mencapai tujuan karena masing-masing keluarga itu punya tujuan. Tahun keberapa misalkan tujuannya mau umroh sekeluarga atau mau haji. Kemudian tahun keberapa harus punya usaha sampingan misalkan. Nah, dengan adanya anggaran belanja itu akan membantu lebih mudah membantu untuk mencapai tujuan. Nah, selain tadi yang empat itu, fungsi anggaran belanja itu juga bisa fungsinya adalah yang pertama bisa mengontrol atas barang yang memang diperlukan. Jadi ketika kita memang membuat anggaran belanja atau rencana belanja, maka kita harus bisa mengelis kira-kira memang barang-barang apa yang dibutuhkan. Biasanya kan kalau barang-barang yang dibutuhkan setiap bulan itu pasti otomatis ada namanya sembako. Itu sudah pasti. Itu kan adalah kebutuhan primer. Misalkan kayak beras, gula, teh, kemudian lauk pauk gitu, sayur mayur, itu kan pasti teman-teman dalam sebuah keluarga itu setiap hari pasti dibelanjakan. Artinya itu adalah barang yang memang harus kita keluarkan atau kita belanjakan gitu. Nah, nanti kalau misalkan pembelian, misalkan pembelian kayak pembelian apa namanya baju gitu ya, pembelian sepatu, pembelian tas itu mungkin barang-barang yang tidak berkebutuhan. Jadi kita bisa menulis dengan anggaran belanja itu kira-kira barang-barang manakah yang memang menjadi apa kebutuhan utama kita dan mana memang kebutuhan yang tidak memang utama yang bisa dibelanjakan di lain waktu gitu. Yang kedua adalah membantu dalam keadaan darurat. Artinya dalam setiap
waktu itu kan pasti misalkan ada tetangga yang menikah gitu ya, atau misalkan ada keluarga yang menikah, ada keluarga yang hajatan. Kita kan tidak mungkin kita tidak mengeluarkan, saya tidak menyumbang. Nah, itu kan harus ada sumbangan juga. Maka itu ada untuk membantu dalam keadaan darurat. Atau misalkan ada keluarga yang naudzubillah gitu, misalkan sakit gitu ya, sakit kronis gitu, otomatis kan kita membantu juga dengan dari segi finansial. Nah, itu adalah dengan anggaran belanja itu kita bisa menyisihkan beberapa dari pendapatan kita untuk keadaan darurat. Dan yang ketiga adalah penataan pengeluaran yang penting. Maka kita tadi menulis tadi kira-kira kebutuhan yang penting apa, kebutuhan yang tidak penting apa. Yang keempat, membantu kita terbebas dari hutang karena dengan adanya anggaran belanja, kita juga bisa menulis, oh, setiap bulan misalkan kita punya cicilan motor, kita punya cicilan rumah, misalkan kita punya cicilan mobil. Nah, kita bisa menulis, oh, berarti ini adalah tiap bulan yang harus kita bayarkan. Nah, sisanya nanti baru kita bisa pakai di dana-dana yang lain. Dan hidup lebih nyaman. Kenapa hidup lebih nyaman? Karena memang dalam kehidupan itu kita butuh keuangan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita, apalagi dalam berumah tangga? Karena kebutuhan dalam rumah tangga bukan hanya suami istri saja. Nanti kebutuhannya ada kebutuhan anak, gitu, ada kebutuhan dari keluarga suami, ada kebutuhan dari keluarga istri, gitu ya. Maka dengan adanya anggaran belanja ini, tujuannya adalah dengan agar hidup itu menjadi lebih nyaman. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun anggaran belanja atau anggaran keluarga? Yang pertama adalah bicarakan dan atur target pengeluaran keuangan keluarga. Jadi biasanya ini adalah karena ini adalah keluarga dan keluarga yang titik utama itu adalah suami dan istri gitu ya. Jadi harus didiskusikan antara keduanya. Tidak bisa si istri sendiri, suami sendiri. Namanya keluarga itu bisa menjadi satu. Namanya teman-teman ketika sudah menjalin sebuah keluarga, teman-teman berarti sudah mendedikasikan dirinya untuk membangun bersama orang lain. Berarti harus bisa juga disesuaikan secara terbuka bagaimana pendapatan teman-teman sendiri. Jadi tidak bisa suami menyembunyikan pendapatannya kepada istri atau istri punya pendapatan untuk menyembunyikannya kepada suami. Jadi harus terbuka satu sama lain. Jadi harus bicarakan dan atur target pengeluaran. Oh, misalkan targetnya di tahun ketiga misalkan pengen haji misalkan, haji sekeluarga. Oh, butuh dananya berapa? Misalkan haji itu sekarang misalkan satu orangnya adalah 80 juta. Oh, berarti kalau misalkan dalam satu keluarga ada 4 orang, 80 kali 4, 8, 16, 320 juta. Oh, dalam 3 tahun ketika kita membutuhkan 320 juta, berarti setiap bulan kita harus menabung berapa juta. Nah, itu adalah bagaimana kita membicarakan dan mengatur target pengeluaran keuangan keluarga. Kemudian yang kedua adalah mengerti anggaran keluarga. Bedakan antara tadi sudah saya sampaikan, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan primer itu adalah memang kebutuhan yang harus kita belanjakan setiap bulannya, ya, yang menjadi kebutuhan pokok kita seperti kayak sembako gitu ya. Atau misalkan bayar listrik, bayar air itu adalah kebutuhan yang menjadi sebuah primer. Nah, kalau kebutuhan sekunder adalah barang-barang yang memang tidak terlalu kita butuhkan atau bisa kita belanjakan di suatu saat nanti, tidak harus sekarang. Nah, yang ketiga ada terorganisir. Jadi catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Mungkin ini yang akan lebih sulit bagi keluarga untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Bahkan sekarang itu mempermudah. Ada namanya dompet keuangan. Jadi dompet keuangan itu mereka itu teman-teman mungkin kalau dicari di marketplace itu banyak sekali ya dompet keuangan itu. Jadi dompetnya itu kayak dikasih tempat-tempat. Oh, jadi nanti ditulis, oh misalkan dapat gaji nih, gaji misalkan dapat gajinya ya 10 juta misalkan. Oh, ditulis, oh nanti langsung diambil, kemudian ditulis, oh 2 jutanya buat SPP anak, ditaruh di situ. Oh, atau misalkan setelah dapat terima gaji langsung dibayar-bayarkan SPP anak gitu, atau misalkan bayar listrik, bayar air, kemudian kebutuhan sembako. Misalkan kita hariannya ada setiap harinya belanjanya misalkan 100.000, berarti disisihkan 3 juta di situ untuk 3 bulan. Oh, misalkan 500 ribunya disisihkan untuk dana darurat, disimpan di situ untuk dana darurat. Atau biasanya dana darurat, biasanya kita mempunyai buku tabungan sendiri atau punya celengan sendiri untuk dana darurat gitu ya. Yang keempat, bagaimana kita menciptakan sistem keuangan, aturan bagaimana dan kapan uang dibelanjakan. Nah, kita harus gini, misalkan, setiap tanggal 1, ketika kan misalkan gajian kan macam-macam, ada yang gajian di tanggal 25, ada gajian tanggal 1 gitu ya. Bahkan kalau orang yang berwirausaha, orang yang punya usaha, dia gajiannya itu nggak nentu gitu ya. Kadang setiap hari bisa juga untung gitu ya. Atau misalkan Nah, itu kita harus bisa mengatur kapan uang itu kita dapatkan dan kapan kita keluarkan. Oh, misalkan setiap tanggal awal bulan kita harus
setiap tanggal awal bulan kita harus membayar air gitu, membayar listrik. Berarti nanti ditulis di situ di buku catatan kita, oh awal bulan yang harus kita keluarkan adalah SPP, kemudian listrik, kemudian air, kemudian bayar internet misalkan gitu. Kemudian nanti misalkan cicilan-cicilan yang lain, cicilan rumah, cicilan mobil atau cicilan apa misalkan atau cicilan haji misalkan gitu ya. Nah, jadi harus ada sistem. Jadi kalau misalkan ternyata awal bulan kita mendapatkan pendapatan, ternyata kita ada uang harian untuk pembelanjaan sayur misalkan. Itu kan berarti kan kalau 100.000 dikali 33 juta, jangan sampai 3 juta itu dipakai. Jadi harus disimpan di dalam sebuah tempat yang mana nanti setiap hari bisa dikeluarkan 100.000 itu untuk bisa menjaga keseimbangan dari sistem keuangan tersebut. Yang kelima adalah pembayaran cicilan sebelum jatuh tempo. Jadi misalkan kalau jatuh temponya tanggal 5, tanggal 10, jadi kalau bisa dibayarkan sebelum jatuh tempo tersebut. Karena kalau misalnya sudah jatuh tempo, kemudian ternyata ada kebutuhan-kebutuhan lain, nanti akan diakhirkan hutang tersebut atau cicilan tersebut. Nanti yang ada adalah teman-teman akan memikirkan bagaimana pembayaran cicilan tersebut. Dan yang keenam adalah mulai persiapan untuk persiapan masa datang dan dana darurat. Jadi diusahakan dalam pendapatan yang kita punya itu ada namanya dana darurat gitu ya. Dana darurat apa? Jadi kayak tadi kalau misalkan ada kebutuhan yang mendadak, misalkan ada keluarga yang sakit atau misalkan ada keluarga yang punya hajat, otomatis kan kita bisa biasa menyumbang gitu ya, menyumbang dari segi finansial gitu. Nah, itu adalah untuk dana darurat tersebut atau kejadian-kejadian yang terduga yang memang membutuhkan keuangan. Nah, ini adalah tips belanja. Biasanya ini untuk para ibu-ibu ya. Untuk para ibu-ibu ini ada tips belanja. Jadi harus menulis dulu daftar belanjanya apa. Jadi misalkan, oh saya misalkan atau misalkan saya mau beli sembakonya bulanan. Misalkan beli apa namanya? Beli beras, beli gula, beli teh gitu yang kebutuhan sembako itu bulanan. Jadi ditulis, oh dalam 1 bulan kira-kira dalam keluarga saya itu dengan adanya empat orang gitu misalkan suami istri kemudian 2 anak, saya membutuhkan beras itu dalam sebulan berapa? Misalkan saya butuhnya 15 kilo. Oh, saya tulis nih 15 kilo beras. Kemudian saya butuh gula berapa? Misalkan 3 kilo. Kemudian teh berapa? Kemudian habis itu bumbu-bumbu yang lain berapa? Nah, kita tulis kemudian kita belanjakan bulanan. Biasanya lebih hemat ketika kita membelanjakan bulanan daripada kita membelanjakannya setiap hari. Karena kalau membelanjakan bulanan itu kita akan lebih bisa mengatur. Oh, dalam sebulan itu kita butuhnya sekian, sekian, sekian. Kemudian yang kedua adalah pastikan barang yang akan dibeli memang harus dibeli. Jadi jangan sampai barang yang memang diutamakan harus dibeli tidak terbeli karena uangnya terpakai oleh yang lain. Jadi pastikan memang yang niat kita adalah untuk beli beras, maka kita pastikan ketika kita datang untuk belanja memang yang kita bawa adalah beras. Dan batasi waktu belanja. Jadi jangan sampai terlena dengan belanja, akhirnya tidak mengingat waktu dan yang ada adalah harusnya kita mungkin pengeluarannya sembako itu hanya 1 juta misalkan, ternyata ada barang-barang lain yang memang tidak ada di daftar belanja tapi dibelanjakan. Dan perhatikan keamanan dan kualitas produk. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita membelanjakan sebuah produk, kita harus juga melihat keamanan kualitas. Kalau dari segi makanan, biasanya kita melihat dari kadaluarsanya. Atau misalkan kalau dari segi teman-teman misalkan membutuhkan produk internet, berarti kita harus membeli internet sesuai kebutuhan. Oh, misalkan saya kebutuhannya karena misalkan kebutuhannya internetnya hanya misalkan buat mengerjakan tugas saja, atau misalkan buat anak-anak biar ada hiburan. Berarti cukup internet yang cukup misalkan hanya 10 giga saja gitu. Jadi artinya sesuai dengan kebutuhan. Dan usahakan membeli kebutuhan itu bulanan secara sekaligus. Kenapa? Karena itu lebih hemat. Karena dibandingkan teman-teman harus membeli satu-satu gitu ya, lebih baik membeli sekaligus. Kenapa lebih hemat? Kayak misalkan teman-teman, oh sudah ditulis nih belanja keperluan dalam 1 bulan itu apa. Nah, nanti ketika teman-teman belanjakan itu datanglah ke tempat apa ya istilahnya warung yang lebih murah atau grosir gitu ya. Nah, agar untuk bisa menekan anggaran belanja tersebut. Nah, dalam kehidupan ini sekarang banyak sekali bank-bank yang menawarkan kartu kredit. Bahkan misalkan teman-teman nggak pernah langganan kartu kredit, biasanya tiba-tiba ditelepon oleh pihak bank, mau nggak berlangganan kartu kredit? Jangan sampai mengiyakan. Bukan jangan sampai mengiyakan. Saya tidak mengatakan kartu kredit itu apa ya merugikan atau tidak. Tidak. Tapi sebenarnya tergantung kepada individu yang memakainya. Tetapi kartu kredit itu banyak sekali yang membuat orang terlena. Dia punya kartu kredit, habis itu belanja, belanja, belanja dengan kartu kredit. Akhirnya di akhir bulan
ada tagihan dari kartu kredit, padahal dia tidak sesuaikan dengan anggaran belanja atau misalnya tidak sesuaikan dengan bagaimana pendapatan dia sebelumnya. Jadi penggunaan kartu kredit itu hanya untuk belanja yang penting dan mendesak. Jadi kalau misalnya punya kartu kredit, silahkan memakai hanya untuk sesuatu yang mendesak saja. Kemudian perhatikan limit kartu kreditnya dan tanggal jatuh tempo. Karena biasanya kalau lebih dari jatuh tempo, maka akan dikenakan biaya penalti. Biaya penalti itu atau biaya denda. Misalkan jatuhnya kartu kreditnya ada jatuh temponya misalkan setiap tanggal 10, tapi baru dibayarkan tanggal 11 atau tanggal 15. Biasanya nanti ada biaya denda per hari atau misalkan per berapa hari itu sesuai dengan banknya masing-masing. Nah, jangan menggunakan kartu kredit sebelum tagihan sebelumnya dilunasi. Misalkan bulan Januari nih sudah menggunakan kartu kredit. Nah, bulan Februari kalau mau kita menggunakan lagi kita lunasi dulu yang bulan Januari. Jadi jangan menggunakan lagi sebelum tagihan yang sebelumnya sudah kita lunasi. Dan yang terakhir adalah simpanlah struktur. Oke, yang terakhir adalah simpan astruk belanja dengan kartu kredit. Jadi kalau bisa ketika kita belanja dengan menggunakan kredit, itu disimpan kartu kreditnya itu sebagai bukti. Oh, belanja sekian, sekian, sekian. Jadi kita bisa mengoreksi, oh, anggaran kita sekian sudah sesuai dengan apa yang pengeluarannya atau tidak. Oke. Ini adalah tipe-tipe orang pengelola keuangan. Ada yang tipenya pemboros, ada juga tipenya sebagai pencemas, ada tipe yang berjiwa besar, berjiwa bebas, ada tipe pemimpi, dan ada tipe perencana. Kalau yang pertama, tipe boros, itu harus membiasakan diri untuk membuat berdana. Ini maksudnya adalah karena dia setiap memegang uang mungkin habis gitu ya. Jadi ininya adalah harus membiasakan diri untuk membuat disiplin mengikuti anggaran. Jadi kalau misalkan boros, jadi harus buat anggaran. Maksudnya anggarannya bagaimana? Oh, dengan adanya uang sekian, misalkan pemasukan 30 juta, oh 15 jutanya memang hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, 10 jutanya itu adalah untuk tabungan atau dana darurat. Artinya setiap bulan itu 10 juta itu tidak boleh dipakai kecuali untuk dana darurat gitu ya. Yang kedua adalah pencemas. Pencemas itu adalah buang kecemasan, lebih cermat dalam pengelola keuangan. Besok orang yang pencemas itu adalah, ya Allah saya cemas nih, apakah saya besok dapat rezeki atau tidak. Kita tidak boleh cemas. Kenapa? Karena hidup kita sudah dijamin oleh Allah. Selama kita yakin bahwasanya hidup kita itu dijamin sama Allah, yang memberi rizki adalah Allah, kita sudah berusaha dan kita sudah berdoa, tinggal kita serahkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah berjiwa bebas. Jadi kalau berjiwa bebas itu berusaha agar lebih disiplin, hindari terlambat pembayaran cicilan dan rajin menabung. Kemudian pemimpi, kalau pemimpi itu adalah bagaimana kita mewujudkan mimpi secara bertahap. Jadi silakan teman-teman kalau punya mimpi, kalau punya cita-cita silakan dituliskan sebanyak-banyaknya. Nanti itu akan membawa kepada alam bawah sadar kita untuk bisa mewujudkan mimpi kita satu persatu. Dan yang terakhir adalah perencana. Kenapa? Karena kesadaran bahwa manusia mampu berusaha dan Allah yang menentukan segalanya. Artinya, kita bisa nih merencanakan, oh tahun sekian, misalkan saya sudah berkeluarga, tahun ke-5 saya harus punya rumah misalnya. Tahun ke-6 saya harus punya mobil, tahun ke-7 saya harus punya usaha gitu ya. Nah, itu adalah kita hanya bisa berencana, tapi yang menentukan adalah segalanya. Tapi jangan lupa ketika kita sudah berencana, dilakukan diseimbangkan dengan usaha dan doa. Oke. Nah, ini dalam melaksanakan rencana pengeluaran yang telah dialokasikan, maka melakukan sistem. Jadi ketika teman-teman mau melakukan anggaran, bisa melakukan sistem, banyak sekali sistem. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi ketika teman-teman tinggal input angkanya, oh pendapatan sekian, pengeluaran sekian, nanti bisa akan dihitung gitu ya. Kalau kalau ini adalah masih zamannya manual kalau dulu. Yang pertama adalah sistem amplop. Nah, ini sistem amplop. Kalau tadi saya jelaskan ada dompet yang bisa ada tempatnya satu persatu. Kalau ini ada sistem amplop. Jadi amplop itu adalah untuk menyimpan uang sesuai daftar kebutuhan. Jadi teman-teman misalkan gajinya 10 juta, harus dimasukkan amplop.
Ya dulu waktu saya awal-awal nikah saya gitu, pakai amplop karena dulu belum ada dompet yang seperti sekarang, pakai amplop. Saya tulis misalkan ini adalah buat biaya sewa rumah gitu ya, rent itu sewa rumah, kemudian buat listrik. Saya masukkan ke dalam amplop masing-masing. Jadi ketika kita mau menggunakan uangnya, kita lihat dari amplopnya. Oh, saya mau bayar listrik misalkan. Saya buka amplop yang dari listrik tersebut. Karena kan kita sudah tahu, oh bulanannya kira-kira setiap bulan itu listrik itu sekian. Oh, kira-kira kalau misalkan penggunaan pembelian sembako setiap hari itu sayur mayur sekian. Itu kan sudah ada. Maka kita amplopkan satu persatu. Jadi ketika kita mau menggunakan, kita buka dari amplop yang sudah ditulis masing-masing bagiannya. Nah, ada juga sistem buku kas. Nah, mungkin kalau ini agak teman-teman agak kesulitan ya, karena biasanya yang membuat sistem buku kas ini adalah anak-anak ekonomi gitu, anak-anak akuntansi. Tapi teman-teman tadi bisa menggunakan sistem amplop tadi. Kalau sistem buku kas, jadi teman-teman bisa menguraikan. Jadi pertama uraian, jadi ada tabel seperti ini, teman-teman bisa melihat ada uraian, kemudian ada pemasukan, ada pengeluaran, ada saldo. Jadi, misalkan gaji bulan Agustus, nah kita tulis di pemasukan semuanya. Oh, gaji bulan Agustus 1 juta, tambahan uang lembur 250.000, keuntungan dagang baju 200.000. Nah, pengeluaran berapa? Oh, bayar listrik sekian, sekian. Jadi ini biasanya ditulis secara harian. Jadi teman-teman punya buku, misalkan buku bulan Agustus. Jadi pemasukan semua pemasukan ditulis nih, ditulis setiap teman-teman mengeluarkan uang ditulis juga. Nanti akan terakhir dilihat saldonya sekian, gitu. Kalau ini adalah sistem kas keluarga. Jadi kalau tadi adalah ketika kita mau apa namanya, membagi dari pengeluaran tetap, pengeluaran harian, pengeluaran tak terduga. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini. Pengeluaran tetap. Ini kan ada pengeluaran tetap itu adalah pengeluaran yang setiap bulan memang kita keluarkan. Kayak menabung, ada listrik, ada PAM, ada telepon, ada rumah gitu ya. Ini beras, ini contoh nominal dengan yang biar mudah menghitungnya gitu ya. Misalkan menabung 100.000, kemudian listrik 70.000, PAM 30.000 dengan total akhirnya jumlah pengeluaran tetap adalah 470.000. Pengeluaran harian ada belanja harian. Misalkan belanja harian itu adalah di sini hitungnya karena satu bulan 30 hari dihitung diperkirakan satu harinya itu belanja 10.000. Jadi 10.000 kali 30 ada 300.000. Transport itu juga dihitung kayak bensin misalkan teman-teman teman-teman bekerja kira-kira dalam sebulan itu bensin itu habis berapa? Misalkan teman-teman punya mobil atau punya motor, oh dalam sebulan itu saya beli bensin itu habisnya berapa? Teman-teman kan bisa mengestimasikan. Oh kalau misalkan saya pakai motor nih, saya ngisi bensin sebanyak 40.000. Biasanya saya pakai motor untuk berapa hari 40.000 itu? Misalkan untuk 5 hari, berarti kan kalau 40.000 5 hari dalam satu bulan itu adalah 30 hari, berarti 40.000 kalikan 6. 4 kali 6, 6, 6, 12, 280.000. Berarti transportnya adalah 280.000. Jadi teman-teman bisa mengkalkulasikan. Atau, oh saya punya dalam satu keluarga saya punya anak gitu ya. Anak itu kalau misalkan pergi sekolah dia menggunakan kendaraan umum, misalkan menggunakan bus trans. Nah, oh bus trans itu adalah 2.000, oh PP berarti 4.000 itu satu hari. Nah, dalam satu bulan misalkan anak-anak hanya 20 hari saja sekolahnya. Berarti 20 hari kali 4.000. Itu juga jadi transport itu bukan hanya dari segi istri atau suami saja, jadi juga dilihat juga dari transport untuk anak-anak. Tapi untuk anak-anak dilihat lagi apakah anak-anak menggunakan transport umum atau enggak. Kalau transportnya mengikuti apa namanya mengikuti suami atau istri gitu ya. Jadi untuk ibu atau ayah berarti kita menghitungnya hanya transport untuk ibu dan ayah saja. Nah ini pengeluaran harian 360.000. Ini transportnya transport eh, harian. Oh, belanja hariannya 300.000, kemudian transportnya 60.000. Nah, ini adalah pengeluaran tak terduga kayak pengobatan, misalkan ada yang sakit gitu ya 80.000, kemudian uang jajan anak gitu. Kadang-kadang anak-anak itu misalkan meminta uang, misalkan sudah dikasih jatah nih, misalkan satu harinya 5.000 gitu. Ternyata kan kadang-kala minta uang lagi gitu ya. Terus ada beli buku misalkan karena mereka mungkin butuhkan untuk kebutuhan sekolah gitu atau misalkan ada itu adalah pengeluaran terduga. Jadi ini ditulis. Jadi ini adalah seluruh pengeluaran. Jadi nanti ada pengeluaran tetap, pengeluaran harian, pengeluaran tak terduga dijumlahkan menjadi 950.000. Nah, ini adalah ketika kita menggunakan bagian-bagiannya. Jadi pengeluaran tetap kita sendirikan, pengeluaran harian kita sendirikan, pengeluaran tak terduga kita sendirikan. Kalau tadi kan ini digabung nih. Kalau sistem buku kas, teman-teman menggabung hanya pemasukan sendiri, pengeluaran sendiri. Tapi kalau sistem kas keluarga ini, teman-teman lebih apa
mengkelompok-kelompokkan pengeluaran tetap berapa, pengeluaran harian berapa, begitu ya. Oke. Dalam melaksanakan rencana pengeluaran yang telah dialokasikan dapat menggunakan berbagai sistem. Nah, bisa juga menggunakan menekankan pada catatan pengeluaran setiap hari. Jadi biasanya orang menulisnya setiap hari untuk pengeluarannya. Nah, ini adalah 5 aspek pengelolaan keuangan. Jadi ada penghasilan, jadi penghasilan itu adalah pemasukan, kemudian ada pengeluaran, ada aset atau harta, kayak teman-teman misalkan teman-teman punya rumah sama punya kendaraan, itu bisa dijadikan sebagai aset atau harta. Kemudian hutang, kalau hutang misalkan kayak cicilan dari rumah, cicilan dari kendaraan gitu ya. Kemudian proteksi, kalau proteksi lebih kepada investasi. Jadi misalkan kalau kita punya kelebihan dana dalam tiap bulan, kita bisa investasi. Investasi apa, nanti ada sini materinya. Investasi ada seperti kayak investasi emas, bisa juga investasi berupa saham, bisa juga berupa sukuk gitu ya. Bisa juga investasi apa namanya, di dalam dana pensiun gitu ya, itu banyak sekali. Oke, ini adalah mengelola sumber penghasilan. Jadi ada alokasi untuk pengeluaran yang tidak rutin. Jadi misalkan namanya pendapatan itu kan bisa ada pemasukan yang rutin, ada pemasukan yang tidak rutin. Kayak kalau pemasukan rutin misalkan kayak gaji gitu ya. Kemudian kalau pemasukan tidak rutin misalkan kayak ada misalkan lembur, kemudian ada komisi, ada misalkan uang apa namanya? uang uang tambahan gitu dari selain gaji gitu ya. Ini adalah kemudian alokasikan untuk pengeluaran bebas, hadiah bonus, dan ini THR. Alokasikan untuk pengeluaran khusus. Ini adalah mengelola sumber penghasilan. Jadi ketika waktu rutin, itu bisa kita jadikan dana cadangan. Misalkan kalau misalkan kita gaji, berarti kita pakai untuk gaji bulanannya itu untuk pengeluaran rutin. Tapi kalau misalkan kita dapatkan komisi, dapatkan bonus gitu ya dari kantor gitu ya, itu bisa kita pakai untuk dana cadangan. Atau misalkan kayak THR itu juga bisa kita alokasikan kepada pengeluaran khusus. Oke. Kalau tadi adalah mengelola sumber penghasilan, ini mengelola alokasi pengeluaran. Jadi kalau yang tidak pasti atau fleksibel kan ada makanan, ada transport, utilitas, hiburan. Kalau yang pasti itu kan ada kita bayar zakat setiap setiap tahun atau setiap bulan juga bisa. Kemudian cicilan hutang, premi asuransi yang pasti tapi tidak rutin kayak pajak STNK itu kan pasti setiap tahun, tapi kan tidak rutin setiap bulan. Kemudian tidak pasti dan tidak rutin itu juga kesehatan, maintenance rumah, misalkan rumahnya ada yang bocor atau ada yang perlu dicat ulang, itu juga menjadi alokasi dari dana cadangan. Kalau misalkan ini pajak atau STNK itu bisa dari alokasi dari dana simpanan atau saving. Nah, ini adalah prioritas cash flow. Jadi prioritas cash flow itu adalah dana yang cash flow itu ada dana mengalir. Jadi kayak dari pendapatan ke pengeluaran itu adalah namanya kita sebut sebagai cash flow. Nah, cash flow yang menjadi prioritas ketika kita sudah mendapatkan pemasukan atau pendapatan, jadi yang diprioritaskan yang pertama adalah kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Jadi harus dilihat dulu apakah pendapatan kita sudah sampai satu nisab, sudah sampai batasnya atau belum. Atau misalkan apakah pendapatan kita sudah haul atau belum, 1 tahun atau belum. Kalau sudah berarti harus kita wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah zakat apa ya? Zakat kerja kita nanti ada juga sendiri materi tentang zakat. Apakah zakat kita kerjaan kita sudah termasuk yang harus kita keluarkan zakatnya atau belum. Kemudian ada kewajiban pada orang lain yaitu cicilan hutang. Jadi ketika ada cicilan hutang maka harus diprioritaskan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah harus kita prioritaskan adalah tabungan, investasi atau asuransi. Jadi kalau misalkan teman-teman uangnya mungkin belum berlebih, teman-teman bisa mendahulukan tabungan dulu. Kalau sudah ternyata sudah lebih banyak lagi, bisa tambah lagi dengan investasi. Kemudian bisa lagi tambah lagi dengan asuransi. Dan yang keempat adalah kebutuhan, sorry. Dan yang keempat adalah kebutuhan dan keinginan sesaat biaya hidup. Atau maksudnya yang keempat adalah biaya hidup dari sembako, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang diutamakan di setiap bulan. Oke. Ya, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah 33 partisipan, berarti yang masuk 32 ya, karena kan 33 sama saya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya masuk materi ketiga. Karena kan
sebelum Lebaran kita materi pertama, ini materi kedua, pertemuan ketiga. Setelah ini materi ketiga, pertemuan kedua. Ada yang mau Izin, ditanyakan? Ada yang masuk sedikit ya? izin bertanya. Oke, silakan. Kalau untuk yang dana darurat itu saya pernah dengar harus harus menyediakan berapa kali gaji ya gitu, atau ada patokan khususnya gitu atau enggak ya Bu sebenarnya kalau untuk dana darurat. Oke. Kalau untuk dana darurat sebenarnya kembali ke masing-masing keluarga. Jadi tergantung. Tapi memang kalau dana darurat itu diharapkan bukan satu kali gaji. Karena kalau misalnya satu kali gaji itu kan pasti akan full ya. Biasanya kita menghitung kalau dana darurat itu 5%. 5% dari pemasukan kita biasanya. Tapi itu kembali kepada keluarga masing-masing. Karena keluarga masing-masing itu kan memiliki kebutuhan masing-masing, memiliki pendapatan masing-masing. Minimal kita punya kalau saving itu minimal itu kita bisa men-saving 10%. Kalau dana darurat itu minimal kita bisa 5%. Tapi kalau lebih dari 5% itu lebih baik. Artinya gitu. Misalkan lebih mudah ya. Kalau lebih mudah misalkan 1 juta nih. Biar kita ngitungnya mudah. Pendapatannya 1 juta dalam satu keluarga. Kemudian habis itu kan kalau 10%-nya berarti 100.000. Jadi 100.000-nya itu dipakai untuk tabungan, tabungan, kemudian eh, dana saving, kemudian 5%-nya 5% dari 1 juta itu kan 50.000, berarti 50.000-nya untuk dana darurat. Nah, nanti 850.000-nya baru kita alokasikan untuk bayar cicilan hutang. Tapi biasanya yang lebih dahulu itu kita harus menghitung cicilan hutang kita. Cicilan hutang kita sudah, kalau ternyata misalkan dari 1 juta kita sudah menghitung cicilan hutang, kita sudah itu apa kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, baru nanti sisanya buat dana darurat dan dana saving. Itu kalau misalnya biasanya kan ada keluarga yang memang pas-pasan gitu ya. Ketika pas-pasan misalkan, jadi dia harus menyesuaikan, oh memang kebutuhan sayur mayurnya hanya cukup 100.000 gitu untuk 1 bulan. Misalnya ini biar mudah menghitung ya, hanya 100.000. Berarti harus bisa menyesuaikan keluarga itu. Makanya kenapa di awal itu ketika membuat anggaran itu harus ada diskusi antara suami dan istri. Biar mereka sama-sama saling terbuka, oh keluarga kita hanya cukup untuk sekian nih dalam 1 bulan. 1 bulan itu pendapatan kita berdua hanya sekian nih, hanya misalkan hanya 1 juta. Berarti kalau misalkan sayur mayurnya 100.000, sang istri juga harus legowo untuk menerima, oh berarti saya harus misalkan bikin sayur atau masak yang sesuai dengan dana tersebut. Atau misalkan ada juga keluarga yang memang berlebihan, berlebihan misalkan tadi sampai 10 juta misalkan dapatnya. Nah, 10 juta kemudian habis itu dia dari 10 juta itu ternyata masih sisa 5 juta. Nah, lebih baik 5 jutanya itu nanti teman-teman bisa membuat dana tabungan, bisa dana darurat, dan yang terakhir ada investasi gitu. Tapi minimal kalau bisa kalau dana darurat itu ada 5% minimal. Karena kan tergantung kepada kebutuhan dari masing-masing keluarga. Gitu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya share dulu ya materi selanjutnya ya. Karena ini saya baru baru ngeh itu kayaknya sebentar lagi kita UTS ya. UTS itu tanggal berapa ya? Oke, sebentar. Saya share dulu materi selanjutnya. Ada kelas lagi jam berapa ini? Ada makul lagi setelah saya. Ada Bu, jam 6. Jam 18.20. Jam setengah 7. Oke, Iya, insya Bu. Allah saya coba selesaikan. 18.30. Makulnya siapa? Psikologi keluarga, Bu. Siapa yang pengampunya siapa? Bu Dwi Wahyuningsih. Oh iya. Oke. Sekarang saya masuk, sudah terlihat ya materinya ya. Saya masuk kepada produk dan jasa perbankan syariah. Jadi kenapa saya masukkan ke dalam materi ini? Karena di dalam teman-teman ketika teman-teman mau menabung, mau investasi, itu akan berkaitan dengan perbankan syariah gitu ya, produk dan jasa perbankan syariah. Ini latar belakangnya nanti saya skip, nanti teman-teman bisa baca. Nah, yang pertama adalah akad dan aspek legalitas. Jadi ini adalah di dalam bank syariah juga ada akad dan aspek legalitasnya dari segi rukun dan syarat, karena di dalam ekonomi Islam itu
namanya sebuah akad itu tidak akan dikatakan sah kalau tidak terpenuhi rukun dan syarat. Begitu juga di dalam perbankan syariah, akadnya itu juga ada rukun dan syaratnya. Rukunnya apa saja? Ada penjual, ada pembeli, ada barang, harga, dan ijab dan kabul gitu ya. Kalau di dalam perbankan berarti misalkan kalau misalkan kita mengajukan pembiayaan, berarti artinya misalkan banknya menjadi penjualnya, kita sebagai nasabah sebagai pembelinya, kemudian barangnya adalah dana yang kita ajukan pembiayaannya, kemudian harganya adalah barang yang harus kita cicil gitu ya. Apa pembiayaan yang harus kita cicil, kemudian akadnya adalah ijab dan kabul. Nah, syaratnya adalah barang dan jasanya juga harus halal, kemudian harganya juga harus jelas, tanpa penyerahannya juga harus jelas gitu ya. Kemudian barang yang ditransaksikannya harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Artinya, ketika misalkan perbankan syariah mau memberikan pembiayaan kepada kita sebagai nasabah, itu harus dananya itu memang milik perbankan syariah. Makanya kan namanya perbankan itu atau lembaga keuangan itu adalah sebagai intermediary. Maksud intermediary adalah jadi ada sebelah kanan adalah misalkan nasabah yang memiliki dana lebih. Dia menabungkan dananya di perbankan. Kemudian perbankan dia akan mengalokasikan dana tersebut kepada nasabah yang kiri ini. Nasabah kiri ini adalah nasabah yang membutuhkan dana. Makanya di sini perbankan atau lembaga keuangan itu sebagai apa namanya penghubung antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana, maka dia menginvestasikan atau menabung di perbankan, maka dengan dia salurkan kepada masyarakat atau nasabah yang memang membutuhkan dana dengan cara pembiayaan begitu. Nah, ini ada struktur organisasi. Nah, ini ada yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Yang pertama ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi di dalam lembaga keuangan syariah atau di dalam perbankan syariah itu ada nama Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu fungsinya apa? Jadi yang pertama itu adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah dan membuat pernyataan bahwa bank yang diawasinya sesuai dengan ketentuan syariah dan meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Jadi biasanya perbankan syariah itu setiap tahun akan membuat annual report. Annual report itu adalah laporan tahunan. Nah, di dalam laporan tahunan itu nanti ada lembaran. Lembaran yang akan harus ditandatangani oleh DPS. Jadi DPS itu nanti akan menandatangani bahwasanya akad dan produk yang sudah bank yang diawasi, misalkan contohnya Bank BSI, misalkan itu. Misalkan DPS-nya adalah Ahmad misalnya. Jadi nanti ada lembar yang menyatakan bahwasanya Ahmad itu sudah menyatakan akad dan produk yang dijalankan oleh BSI itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah dengan tanda tangan dari Ahmad tersebut. Itu adalah setiap laporan di dalam setiap laporan tahunan itu pasti ada pernyataan gitu ya. Nah, kemudian ada namanya DSN. Kalau DSN itu adalah Dewan Syariah Nasional. Jadi kalau setiap bank itu ada namanya DPS. Kalau DSN itu di bawah pemerintah. Jadi kalau DSN itu adalah mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam sama dan meneliti memberikan fatwa. Jadi biasa gini, setiap bank, misalkan kayak BSI, dia mempunyai DPS. DPS itu tadi Dewan Pengawas Syariah. Nanti di atasnya DPS ada namanya Dewan Syariah Nasional. Jadi ketika misalkan BSI membuat sebuah produk dalam perdagangan syariah, dia akan diskusi dulu nih sama DPS. Apakah produk tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan atau akad-akad yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Kalau sesudah, baru nanti DPS akan meneliti, kemudian dia membuat rekomendasi kepada DSN. Berarti baru nanti DSN itu yang akan memberikan rekomendasi kepada ulama apakah itu sudah sesuai syariat atau belum. Dan kemudian memberikan teguran kepada LKS. Nah, DSN itu juga bisa memberikan teguran kepada lembaga keuangan apabila lembaga keuangan tersebut menyimpang dari panduan-panduan yang sudah ditetapkan. Gitu ya. Jadi misalkan kalau ada bank syariah yang memang ternyata melenceng dari aturan-aturan atau akad-akadnya, maka DSN itu bisa memberikan teguran kepada lembaga keuangan tersyariah tersebut. Ini adalah bisnis dan usaha yang dibiayai. Jadi kalau misalnya di dalam perbankan syariah, melihat apakah objeknya itu pembiayaannya halal atau haram, apakah proyek yang ditimbulkannya itu menimbulkan kemudorotan. Jadi misalkan ketika ada bank syariah kita mau mengajukan pembiayaan, maka akan dianalisis juga apakah usaha kita itu memberikan kemudorotan bagi masyarakat atau tidak. Kalau tidak memberikan kemudorotan bagi masyarakat, maka kita bisa mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah. Kemudian proyeknya itu berkaitan dengan perbuatan asusila, maka ketika kita mau mengajukan pembiayaan, maka akan diteliti juga apakah proyek yang kita ajukan itu berkaitan dengan perbuatan asusila atau tidak, kemudian berkaitan dengan penjudian, dan merugikan syiar Islam.
Nah, ini adalah perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Jadi kalau di bank syariah dan konvensional atau bank Islam, kita melihat dari segi investasi. Jadi ketika bank Islam mau menginvestasikan atau memberikan pembiayaan kepada nasabah, maka dia harus menginvestasikan kepada nasabah yang mau membuka usaha atau mau mengembangkan usahanya hanya produk yang halal saja. Tapi kalau bank konvensional dia tidak melihat apakah nasabahnya itu misalkan, oh nasabahnya mau mengajukan kredit, ternyata kreditnya itu hanya adalah untuk usaha apa minuman memabukkan gitu ya, bir, maka itu tidak menjadi tidak menjadi eh, apa namanya, pertimbangan bagi bank konvensional. Jadi dia hanya menyetujui apakah itu sudah layak dijadikan kredit atau tidak. Tapi kalau bank Islam dia harus tahu apa pembiayaan yang dia dia berikan itu untuk apa gitu ya. Kemudian dalam bank Islam prinsipnya adalah bagi hasil, tapi kalau bank konvensional pakainya bunga. Kalau bank Islam ada tujuannya atau orientasinya adalah profit dan falah. Profit itu adalah keuntungan, falah itu adalah dua, karena kemarin sudah saya jelaskan falah itu ada kesejahteraan. Falah itu kesejahteraan itu ada kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Tapi kalau di bank konvensional kita tidak mengorientasikan kepada falah, tapi hanya mengorientasikan kepada profit saja. Nah, kemudian Bank Islam hubungan dengan nasabahnya berbentuk kemitraan, kalau konvensional bentuknya adalah debitor dan kreditor. Nah, kalau tadi Bank Islam sudah dikatakan di dalam struktur organisasinya ada Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, tapi kalau di bank konvensional tidak ada dewan seperti itu. Oke. Kita masuk ke dalam riba. Tadi sudah dikatakan bahwasanya di dalam bank konvensional itu memakai perangkat bunga, gitu ya. Nah, tapi makanya di dalam bunga itu maka kita masuk ke dalam riba. Riba itu artinya adalah dalam bahasa ziyadah atau tambahan, tapi kalau secara linguistik artinya tumbuh dan membesar. Jadi kalau menurut istilah itu ada tambahan dari harta pokok atau modal secara batin. Ini adalah apa namanya? Dasar hukumnya ada di dalam surat An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya adalah hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Oke. Nah, sekarang jenis-jenis riba. Jadi kalau jenis-jenis riba itu dibagi menjadi dua. Sebenarnya jenis riba itu ada empat, tapi empat itu akan dikelompokkan. Jadi dikelompokkan dulu menjadi dua, nanti masing-masing kelompok ini dibagi menjadi dua lagi. Jadi riba ada namanya riba utang piutang, ada namanya riba jual beli. Kalau hutang piutang dibagi lagi menjadi dua, ada riba korot, ada riba jahiliyah. Sedangkan kalau jual beli ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Oke, ini adalah perbedaan bunga dan bagi hasil. Jadi kalau misalnya bunga itu adalah yang diterapkan di bank konvensional, tapi kalau bagi hasil yang diterapkan di perbankan syariah. Jadi bisa dilihat kalau saya bunga itu ditentukan di awal akad, tapi kalau bagi hasil dia lebih kepada nisbah atau rasio. Misalkan rasionya 60 banding 40, 30 banding 70, 50 banding 50 gitu ya. Kemudian kalau bunga itu persentasenya itu berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan, tapi kalau misalkan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Kalau bunga itu adalah pembayarannya tetap seperti yang dijanjikan dan tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Tapi kalau misalkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek dan jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Nah, sekarang gini. Tadi sudah saya katakan bahwasanya perbankan itu atau lembaga keuangan itu sebagai intermediary atau sebagai penghubung. Sebagai penghubung antara orang yang memiliki kelebihan dana kepada orang yang membutuhkan dana. Makanya di dalam perbankan itu ada namanya sistem penghimpunan dana, ada juga namanya sistem penyaluran dana. Jadi kalau misalkan kayak kita nabung ke bank, itu artinya sistem penghimpunan dana. Artinya bank itu menghimpun dana dari kita. Misalkan, oh saya nabung ke BSI, berarti itu adalah yang kita gunakan adalah untuk penghimpunan dana. Artinya dana-dana uang kita itu dihimpun dananya oleh bank. Tapi kalau ketika kita mau, oh saya butuh dana untuk membuat usaha
usaha sebanyak 100 juta ke BSI misalkan gitu. Berarti itu adalah penyaluran dana. Artinya pihak bank itu sebagai penyalur dana kepada kita. Makanya di dalam perbankan sistemnya ada dua. Ada sistem penghimpunan dana dan ada sistem penyaluran dana. Kalau sistem penghimpunan dana itu ada namanya modal, ada namanya titipan, ada investasi. Jadi kalau modal itu lebih kepada dana yang diserahkan oleh para pemilik modal. Jadi biasanya kan perbankan itu pasti punya ownernya. Biasanya ownernya nggak hanya satu, ada banyak. Atau biasanya mereka membagikan saham-saham siapa nih yang mau beli saham dari BSI misalkan. Nanti mereka akan mendapatkan dividen. Dividen itu adalah bagi hasil. Kemudian, nah ini adalah sumber dana dari modal. Teman-teman bisa melihat gambar di sini. Ada investor itu sebagai sohibul saham, kemudian ada bank itu sebagai partner atau musyarik, kemudian ada user. Jadi yang pertama adalah investor itu menyetorkan modalnya kepada bank. Nah, nanti bank akan menyalurkan kepada nasabah yang lain untuk dimanfaatkan dananya dalam pembiayaan. Kemudian nanti usernya itu, nasabah yang lain itu akan bagi hasil kepada bank. Nah, nanti banknya akan bagi dividen lagi, bagi hasil lagi kepada para investornya. Begitu. Ini adalah alur dari sumber dana dari modal. Nah, kemudian ada titipan. Di dalam titipan perbankan syariah itu ada namanya titipan dengan akad wadiah yad al-amanah, ada wadiah yad domanah. Bedanya apa? Kalau wadiah yad al-amanah, jadi perbankan itu tidak boleh menggunakan. Namanya juga ada al-amanah. Bedanya hanya di al-amanah sama nih, yad domanah. Jadi kalau yang kedua ad-domanah, kalau yang pertama al-amanah. Kalau al-amanah ini lebih kepada misalkan gini, si nasabah dia mau menitipkan barang kepada perbankan, maka dia menggunakan akad wadiah amanah. Biasanya di dalam sistem ini itu pada produk safe deposit box. Safe deposit box itu maksudnya adalah biasanya nasabah-nasabah yang memiliki mungkin kekayaan yang banyak gitu ya, artinya diberikan kelebihan rezeki Allah yang banyak, dia akan mempunyai saham atau dia mempunyai sertifikat tanah, sertifikat rumah gitu ya. Daripada dia di rumah itu tidak aman, maka dia menitipkannya kepada perbankan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sewa deposit box. Jadi dia menyewa safe deposit box untuk meletakkan sertifikat-sertifikat harta yang dia miliki. Nah, ini artinya wadiah yad al-amanah. Jadi titipan ini si bank itu hanya boleh dititipkan saja, tidak boleh menggunakan sertifikat tersebut karena sistemnya adalah safe deposit box. Jadi hanya menaruh sertifikat tadi tidak boleh digunakan oleh pihak bank. Inilah yang kita sebut sebagai akad wadiah yad al-amanah. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini ada skemanya. Jadi, si nasabah menitip barang dalam bentuk sertifikat, misalkan contohnya, kemudian dimasukkan ke dalam safe deposit box, nanti akan dibebankan biaya penitipan. Ini adalah untuk akad yang pertama. Kemudian, kalau untuk akad yang kedua, ada namanya wadiah yad ad-domanah. Kalau wadiah yad ad-domanah, beda tadi. Kalau tadi, si bank tadi tidak boleh menggunakan barang tersebut. Tapi kalau wadiah yad domanah, ketika kita mau menitipkan bank, ini lebih kepada kayak tabungan. Jadi teman-teman mau nabung nih ke BSI sebanyak misalkan 10 juta. Jadi nih, ketika kita sudah nabung ke BSI 10 juta, nanti 10 juta itu sama pihak BSI nggak akan didiemin. Itu akan dikelola lagi dengan cara pembiayaan. Ketika kita menabung itu dengan titipan itu, maka kita pakai menggunakan wadiah yad domanah. Nah, di dalam wadiah yad domanah biasanya produk yang dipakai adalah tabungan dan giro. Jadi artinya adalah kita memberikan titipan kepada pihak bank, tapi pihak bank tersebut boleh mengelola titipan kita karena yang kita titip adalah uang gitu ya. Berbeda kalau tadi akadnya adalah wadiah al-amanah. Kalau wadiah al-amanah, bank tidak boleh menggunakan apa yang sudah dititipkan oleh nasabah. Tapi kalau wadiah yad domanah, apa yang sudah kita titipkan kepada bank si nasabah, maka boleh digunakan. Kayak contohnya tabungan sama giro. Kita menabung nih 10 juta. Nanti uangnya tidak mungkin didiamkan saja sama si bank. Maka uangnya tersebut akan dia salurkan lagi kepada nasabah yang membutuhkan pendanaan atau pembiayaan. Nah, maka akan seperti ini skemanya. Jadi nasabah yang pertama adalah menitipkan dana ke bank. Bank itu sebagai mustauda atau penyimpanan. Kemudian banknya mengelola uang tersebut diberikan lagi kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Kemudian nanti nasabah membagikan hasil. Nah, bagi hasilnya yang diberikan kepada bank, bank bagikan lagi kepada
orang yang menitip atau nasabah yang memberikan tabungan tadi. Makanya ketika kita nabung di bank kan biasanya ada bonus berapa persen. Nah, itu adalah bonus yang kita dapatkan itu adalah yang bank dapatkan bagi hasil dari uang yang sudah kita titipkan untuk disalurkan kepada pembiayaan. Nah, kemudian di dalam perbankan juga ada namanya investasi. Nah, ketika kita mau investasi di bank, akadnya juga bisa dua. Ada namanya akad mudharabah mutlakoh, ada namanya akad mudharabah muqayyadah. Yang pertama dulu, yang pertama adalah akad mudharabah mutlakoh. Nih teman-teman bisa melihat. Jadi kalau mudharabah mutlakoh, ketika kita mau ketika kita mau investasi ke bank, jadi terserah mau investasinya dalam misalkan ya, oh saya mau investasi ke bank sebanyak 50 juta. Jadi terserah banknya mau diinvestasikan di kuliner kah, mau diinvestasikan di bidang properti kah. Jadi itu namanya mudharabah mutlaqah. Jadi tidak ada batasan untuk investasinya. Nah, ini makanya ini penabung menitipkan barang ke bank, pemanfaat dana bagi hasil. Nah, ini biasanya produk yang dipakai adalah term deposit biasa. Jadi biasanya kalau ada teman-teman sudah mendengar namanya deposit, jadi kalau deposit itu ada lebih kepada gini. Beda ya tabungan sama deposit. Jadi kalau teman-teman tabungan itu teman-teman bisa ngambil kapan saja. Jadi misalkan teman-teman menabung di BSI sebanyak 10 juta. Sekarang misalnya tanggal 1 Januari nabung 10 juta. Teman-teman mau ngambil 2 Januari, mau ngambil 3 Januari, mau ngambil 4 Januari, atau mau ngambil 1 tahun yang akan datang, itu diperbolehkan. Jadi kalau tabungan itu kita nabung kapanpun boleh, mengambil kapanpun boleh. Tapi kalau deposit, itu kita pengambilannya itu ada waktunya. Oh, saya mau deposit di BSI. Jadi misalkan nanti akan dijelaskan di kontrak, kita mau deposit berapa bulan nih. Oh, misalkan depositnya itu kita mau depositnya adalah 6 bulan. Jadi dengan 10 juta itu kita tabung, sama seperti kayak nabung, kita nabung 10 juta, tapi nanti kita boleh mengambilnya 6 bulan kemudian. Jadi ada limitnya. Jadi sebelum 6 bulan, kita tidak boleh mengambil uang kita. Itu kita sebut sebagai deposit. Bedanya apa tabungan sama deposit? Biasanya bagi hasil atau dividen yang diberikan bank kepada nasabah, itu lebih besar deposit daripada tabungan. Karena kalau tabungan kita kan boleh ngambil kapanpun. Jadi artinya adalah bank itu mengelola uang kita itu kan ada resikonya karena bisa diambil uang kita kapan saja. Tapi kalau deposit, oh kita kan sudah tenang nih. Saya nabung Januari, nanti saya mau deposit selama 6 bulan, selama bulan Juni. Jadi dari Januari sampai Juni, bank itu memiliki keleluasaan untuk mengelola dana kita. Makanya biasanya bagi hasil di deposit itu lebih tinggi daripada bagi hasil di tabungan biasa. Nah, kalau mudharabah muqayyadah lebih kepada memberikan apa? Batasan-batasan. Oh, saya mau investasi nih di BSI, tapi saya mau investasi 50 juta, tapi 50 juta ini hanya boleh ini ya untuk apa namanya investasi di bidang kuliner saja ya. Jadi kita memberikan batasan-batasannya. Itu namanya kita sebut sebagai akad mudharabah muqayyadah. Tetapi dalam pelaksanaannya di dalam perbankan syariah biasanya mudharabah muqayyadah ini jarang diterapkan. Ya, karena yang paling sering diterapkan adalah mudharabah mutlaqah. Oke, ini adalah gambaran dari mudharabah muqayyadah. Kemudian jenis tabungan di bank syariah, tadi sudah saya katakan ketika kita mau menabung di bank syariah, ada giro, ada tabungan, ada deposit. Kalau di giro itu pakai akadnya adalah waqdi ahiyat al-amanah sama waqdi ahiyat domanah kayak sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau tabungan itu pakai waqdi ahiyat domanah atau mudharabah. Kemudian kalau deposit pakai akadnya mudharabah. Nah, kalau deposit itu ada tenggang waktunya, ada 30D, 30D itu maksudnya 30 hari, 90D, 90 hari. Jadi ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun gitu. Jadi kayak misalkan nih, saya punya 10 juta, kemudian saya menggunakan deposit 6 bulan nih. Nah, sudah 6 bulan, kita boleh mengambil uang 10 juta kita. Kemudian mau perpanjang lagi boleh. Jadi setelah 6 bulan, kita biasa kalau dari aplikasi, bisa langsung lewat aplikasi, atau bisa datang langsung ke CS-nya, oh setelah 6 bulan kita mau perpanjang lagi nih, 6 bulan lagi itu boleh. Atau misalnya setelah 6 bulan, kita ngambil aja nih uang kita, itu boleh. Tapi kalau sebelum 6 bulan, kita ambil, itu biasanya kita mendapatkan apa ya, penalti lah istilahnya. Denda, karena kan janji kita kan ngambilnya 6 bulan, kenapa sebelum 6 bulan sudah diambil gitu. Biasanya ada dendanya. Potongan lah, bukan denda sih, lebih kepada potong. Kemudian sistem pembiayaan bank syariah, ada konsumtif, ada produktif. Kemudian kalau produktif ada modal kerja dan ada investasi. Kalau konsumtif ini ya, lebih kepada ketika teman-teman mau apa namanya,
mengajukan pembiayaan, misalkan untuk beli rumah, untuk beli mobil, itu lebih kepada konsumtif. Kalau produktif, oh saya punya usaha, saya mengembangkan usaha saya dari satu cabang jadi 5 cabang, misalkan saya mengajukan pembiayaan ke bank syariah, maka itu lebih kepada pembiayaan produktif. Jadi kalau pembiayaan produktif juga menjadi dua, ada modal kerja, ada investasi. Kalau modal kerja, misalkan kita mau butuh modal usaha, kita pakai modal kerja, atau juga bisa pakai menggunakan investasi. Investasi itu memberikan barang-barang modal. Misalkan saya punya usaha nih, usaha saya itu adalah apa namanya? Usaha apa? eh, Bakso misalkan. Tapi saya punya alat yang memang buat bikin bakso. Nah, ketika saya membeli alat tersebut itu lebih kepada bisa investasi juga. Karena alat tersebut menjadikan sebagai aset. Eh, ini adalah contoh-contoh pembiayaan modal kerja, ada pembiayaan likuiditas, ada pembiayaan piutang, ada pembiayaan persediaan, dan ada pembiayaan modal. Oke, ini adalah contoh-contoh pembiayaan investasi. Jadi kalau pembiayaan investasi adalah biasanya untuk pengadaan barang-barang modal, misalkan saya punya usaha laundry. Kemudian ketika saya mau beli alat-alat laundrynya, gitu, mesin-mesin laundrynya itu lebih kepada bisa kepada investasi. Kemudian mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. Biasanya kalau misalkan untuk investasi, kita biasa punya proposal. Kira-kira alokasi dana itu buat apa saja dan sudah terarah, gitu ya. Kemudian berjangka waktu menengah dan panjang, jadi tidak ada berjangka waktu pendek. Jadi kalau investasi itu biasanya lebih dari 6 bulan. Tidak ada investasi yang hanya 1 bulan atau 3 bulan. Biasanya lebih dari 6 bulan. Minimal itu investasi itu 6 bulan. Kemudian skema pembiayaan investasi bank syariah ada namanya akadnya musyarakah mutanakisoh, ada ijarah muntahiyah bitamlik. Oke, ini adalah pembiayaan konsumtif yang saya jelaskan tadi. Ini akadnya ada baik bisa menajil, jadi jual beli dengan angsuran. Kayak teman-teman misalkan pengen beli apa, kendaraan kemudian dengan angsuran, maka biasanya pakai akadnya baik bisa menbil al ajil, atau biasanya ada juga sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, maka kita pakai ijarah muntahiyah bitamlik. Biasanya kita sebutnya IMBT. IMBT itu I-nya ijarah, M-nya muntahiyah, B-nya bit, dan T-nya tamlik. Dan ini misalkan gini, saya sewa rumah, tapi ini jarang sekali digunakan ya, tapi ini ada akadnya, tetapi kalau di Indonesia itu jarang sekali digunakan di dalam perbankan. Jadi misalkan ini, saya sewa rumah selama 20 tahun. 20 tahun, setiap bulan itu saya sewa, tetapi nanti setelah 20 tahun rumah itu menjadi pemilikan saya. Maka itu kita sebut sebagai ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian ada musyarakah mutanakisah, kalau itu adalah bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya, jadi artinya adalah teman-teman mengajukan pembiayaan kepada bank untuk pembiayaan konsumtif, tapi makin lama makin menurun partisipasi dari bank tersebut. Jadi makin lama kepemilikan kita itu lebih besar dibandingkan perbankan. Kemudian ada arohan, kalau arohan lebih kepada jaminan. Jadi biasanya kalau dalam perbankan ketika kita mengajukan pembiayaan itu pasti ada jaminannya. Baik itu jaminan bisa berupa sertifikat, sertifikat kendaraan, sertifikat rumah gitu ya. Kemudian ini skemanya, ini skema-skema gambarnya ada murabahah, BA salam, istisna. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk produk dan jasa perbankan syariah? Halo, ada yang mau ditanyakan? Oke, Bu. Tidak ada. Sudah ngisi absensi semua? Ini di Zoom itu 33 tadi, tapi kok ini yang merespon Google Form itu sampai 39 ya? Apa ada yang mengisinya double? Ini di Zoom itu kan ada 33 sama saya, berarti kan pesertanya 32, tapi yang mengisi Google Form ada 39 orang. Mungkin pada sholat, Bu. Ini waktunya sholat ini, Bu. Sholat maghrib. Sholat, iya. Iya. Sholat maghrib. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Sampun. Sampun. Link absennya. Apa? Link absen. Yang penting. Kenapa, Mas? Link absennya. Link absennya sudah saya share Oh, di grup ya. di grup. Tadi saya share di chat, tapi mungkin karena teman-teman belum masuk. Oh, iya, iya. Iya, Bu, sudah.
Udah diteruskan di grup, Pak. Oke, Pak. Oke, oke. Ini saya copy lagi. Oke, sudah saya share di chat. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, nanti akan saya lupa kemana saya mau nge-share materi. Nanti akan saya share materi di grup WA. Jadi ini sudah ada sampai hari ini berarti kita sudah 3 materi dengan pertemuan keempat. Karena kan pertemuan pertama kemarin RPS ya sama kontrak perkuliahan. Jadi sudah pertemuan keempat dengan 3 materi. Begitu ya. Nanti materi dan RPS akan saya share di grup. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin teman-teman menjalankan sholat maghrib. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ibu, ya.